From Stamford Bridge to Wembley, we'll keep the blue flags flying high up in the sky. We'll keep the blue flags flying high. Champions of the World 3-0 berhasil mengalahkan PSG sebagai tim terbaik di dunia. Gue bakal bahas pre-match Final Club World Cup 2025 di video kali ini. Jangan kemana-mana buat kalian yang baru join. Jangan lupa subscribe, likes, dan komen video ini. Kita mulai aja. Come on Blues! Yes, udah nggak diragukan lagi, Chelsea adalah tim terbaik di dunia saat ini, mengalahkan PSG yang berhasil membantai seluruh tim-tim elit Eropa. Dan di partai final, Chelsea lagi-lagi membungkam dunia dengan seluruh kritiknya yang meragukan Chelsea menjuarai Club World Cup 2025 dengan permainan yang luar biasa. Overplay, tactical master, skill para pemain, dan ketenangan Cole Palmer dan Joe Pedro luar biasa. Secara formasi kita menurunkan template formation ya yang sering banget dipakai oleh Enzo Maresca. 4-2-3-1 secara di atas kertas, tapi di dalam permainan kita memainkan formasi yang sangat fluid. Di antaranya permainan defense yang menurut gue luar biasa dengan double blocknya Enzo Maresca. Kita memainkan formasi 4-4-2. Di mana PSG tidak bisa berkutik ya. High pressingnya yang biasanya sangat mengerikan, membungkam seluruh tim elit Eropa, tidak berlaku untuk Champions of the World, Chelsea Club Football tadi malam. Permainan PSG juga menurut gue nggak jelek sebenarnya ya, dan sangat serius. Beberapa narasi beredar bahwa PSG ini nggak serius dari partai final, dan menurut gue itu salah besar. PSG justru menurunkan tim terbaiknya ya. Squad-squad elit yang mereka miliki sepanjang Champions League dan Club World Cup 2025 ini tidak mampu melawan squad Chelsea yang hanya menjuari Conference League kata orang-orang ya. Dan terbukti di partai final permainan Chelsea yang berbalik 180 derajat. Yang biasanya PSG menguasai pertandingan, tapi di pertandingan tadi malam Chelsea sangat-sangat superior melawan PSG. Beberapa faktor yang menurut gue menjadi fuel penting Chelsea untuk memenangkan pertandingan ini. Yang pertama adalah format Enzo Maresca yang sudah diterapkan dari tahun lalu, sehingga banyak para pemain yang bisa mengadaptasi permainan ini dengan lebih baik lagi. Dengan fluentnya para pemain untuk menerapkan tactical Enzo Maresca, menurut gue menjadi satu keuntungan yang luar biasa membedakan pertandingan ini ya antara PSG dan Chelsea ini, karena mungkin secara comprehensive formation tidak banyak hal yang diubah Enzo Maresca, tapi di mikro taktik yang dimainkan oleh Enzo Maresca, bagaimana sang pelatih ya, master class ini, gue salut banget dia bisa membaca seluruh pergerakan ya dan melakukan assessment terhadap skill dan formasi serta high pressing sistemnya PSG yang menurut gue tepat guna banget di pertandingan kali ini. Di sisi lain PSG yang sangat superior di Eropa, yang melumat seluruh tim-tim kuat di Eropa, bahkan di final Champions League PSG berhasil mengalahkan Inter Milan dengan skor yang cukup jauh ya, 5-0 ya. Sangat jauh menurut gue. Tapi di pertandingan kali ini kelihatan banget bahwa PSG bermain sangat autopilot ya. One way to play ya. Mereka hanya memiliki satu tipikal taktik yang memang saat mereka kuasain. Tapi once taktik itu tidak berjalan, game over. PSG tidak bisa tumbuh dalam pertandingan seperti yang mereka perlihatkan di pertandingan tadi malam ya. Di awal pertandingan, seperti yang kalian tahu ya, gue memprediksi bahwa Chelsea bisa memenangkan pertandingan ini, tapi nggak gampang. Gue mengunggulkan Chelsea 55%, 45% PSG, dan gue sudah membahas video mengenai 3 alasan kenapa Chelsea bisa memenangkan pertandingan ini. Yang pertama adalah defense,
yang kedua adalah kekompakan tim, dan yang ketiga adalah underdog. Seluruh sejarah Chelsea memenangkan kompetisi besar ini datang di final sebagai tim underdog dan selalu mengubah kohesi pertandingan, bungkam seluruh dunia, memenangkan kejuaraan-kejuaraan besar yang dicapai Chelsea di partai final. Termasuk di Club World Cup 2025 ini ya. Dan masterclass Enzo Maresca ditunjukkan dengan dipasangnya James di area midfield dan Gusto bermain di flank right back. Dan menurut gue itu adalah satu bukti Enzo Maresca melihat partai final ini secara realistis ya. Karena udah gue sebut juga di video gue di match preview sebelumnya bahwa pertandingan ini tidak bisa di-approach dengan attacking play ya, yang biasa Chelsea mainkan, possession play. Dan gue sudah memprediksi PSG akan memenangkan possession di pertandingan kali ini, dan bener banget PSG memenangkan 67% possession di pertandingan ini, tapi Chelsea lebih banyak melakukan recovery ball dalam transisi defense di pertandingan kali ini. Dipasangnya Gusto dan James bersama-sama itu membuktikan bahwa Enzo Maresca akan memainkan defensive play ya, yang juga udah gue bahas di match preview double block yang benar-benar dimainkan oleh Enzo Maresca di pertandingan kali ini, membuat counter press dan attacking style PSG tidak berjalan sama sekali di pertandingan kali ini. Bahkan Hakimi, Nuno Mendes yang digadang-gadang sebagai right back dan left back terbaik di dunia tidak bisa menembus barisan pertahanan Chelsea di pertandingan kali ini. Hakimi akan menghadapi 3 player ya dalam perjalanan dia menuju ke penalty box Chelsea. Ada Pedro Neto, ada Caicedo, ada Marco Correa yang selalu siap siaga menghentikan jalur bola dan jalur-jalur passing PSG dari sisi kanan permainan. Dan secara defensif juga Chelsea bermain sangat kompak ya, dengan formasi 4-4-2 double block, bahkan bisa 4-5-1 yang gue lihat sangat disiplin. Hybrid antara man-to-man dan zonal marking yang membuat pemain PSG kebingungan untuk mengalirkan bola. Gue melihat PSG memang tidak bisa memainkan direct ball ke area tengah lapangan ya. Jadi kebanyakan build up play yang dimainkan oleh PSG ini sangat melebar, sangat mengandalkan flank ya. Kvaratskhelia, terus juga dia mengandalkan duo yang dimana dua pemain itu sudah di lock ya oleh para defender Chelsea. Dan yang lebih penting lagi, Chelsea selalu berhasil memenangkan jumlah pemain di setiap lini di pertandingan tadi malam ya. Jadi dimanapun bola berada, Chelsea selalu bisa memastikan para pemain Chelsea lebih banyak daripada pemain PSG di area-area tersebut. Dan itu juga yang membuat Chelsea bisa memenangkan pertandingan. Sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Real Madrid, Bayern Munchen yang bermain sangat ngotot ya. Menurut gue kurang realistis menghadapi PSG di pertandingan semifinal dan quarter final. Dan secara attack, transisi cepat yang dilakukan Chelsea ya, bermain sangat low block sehingga PSG mau nggak mau harus melakukan high pressing, dan itu membuat mereka sangat lemah dalam bertahan. Dan transisi cepat Chelsea serta passing-passing luar biasa dari Robert Sanchez yang membuat PSG kewalahan dalam membendung pertahanan counter attack ya. Chelsea bermain dengan formasi attack 3-2-5, overload play di bagian high zone yang menurut gue sangat efektif dimainkan Chelsea di pertandingan kali ini. Kalau kalian lihat gol pertama dari Palmer, itu bola dari Robert Sanchez dialirkan menuju ke Malo Gusto, sempat diambil oleh Nuno Mendes tapi karena posisi dia yang terlalu jauh sehingga dia tidak ready, dan akhirnya bola terlepas dibawa Malo Gusto ke area kotak penalti dan mendapatkan rebound dari attempt yang dia lakukan dan dipassing menuju ke Cole Palmer. Di saat Cole Palmer mendapatkan bola, permainan di kotak penalti box sudah berada 3 versus 3 yang berarti Chelsea memiliki banyak opsi untuk mengalirkan bola dan membuat pertahanan PSG kebingungan. Dan Cole Palmer dengan sangat cerdik melakukan passing bola di sisi kanan gawang Donnarumma dan gol. 1-0 buat Chelsea dan permainan semakin memanas ya. Di menit ke-7 sebenarnya Chelsea memiliki peluang lagi-lagi dari counter attack ya. Bola dari Pedro Neto dialirkan menuju Enzo dan Enzo melakukan penetrasi, mengalirkan bola ke GP. GP melakukan backflip yang menurut gue sangat
brilian tendangan dieksekusi oleh Cole Palmer, tapi sayang masih melebar sedikit saja di gawang Donnarumma ya. Dan di gol kedua juga sama, kita berhasil melakukan recovery ball dari build up play-nya PSG ya. Bola didapat oleh Colwill dan dialirkan jauh langsung menuju Palmer. Palmer yang berhasil membawa bola ke area sentral ya, yang kelihatannya memang sudah disetting oleh Enzo Maresca. Default attacking Chelsea akan menuju cutting inside ke dalam sisi sentral area penalty box PSG, dan itu terlihat ya bagaimana Chelsea bisa memaksimalkan peluang yang terjadi di dua gol tersebut. Bola yang berhasil ditahan oleh Cole Palmer di tengah penalty box ya, dan kalau teman-teman lihat saat itu posisi 4 lawan 4 ya, 4 defender PSG bermain sangat kompak dengan 4 pemain Chelsea menyerang ya, dan datangnya João Pedro di sisi kanan ini membuat Marquinhos pecah konsentrasi. Dia berusaha untuk menutupi jalur passing dari João Pedro, dan area kosong yang ditinggalkan berhasil dimanfaatkan oleh Cole Palmer untuk lagi-lagi melakukan pressing di sisi kanan Donnarumma. Dan kelihatannya memang Cole Palmer ini sudah mempelajari kelemahan dari Donnarumma ya, dan 2-0 terjadi. Chelsea semakin menggila di pertandingan tadi malam. Dan gol ketiga yang juga luar biasa ya, bola dari Cole Palmer di passing melewati dua back dari tim terbaik di dunia. Bola berhasil didapatkan João Pedro, dan flick yang dilakukan oleh João Pedro berhasil melewati Donnarumma, dan 3-0 Chelsea mengunci pertandingan ini. Gue sebenarnya udah merasa ini menjadi kemenangan buat Chelsea ya, tapi gue gak mau jinx karena masih ada satu babak lagi, dan PSG ini kelihatannya tim yang bisa sangat fluent mengubah formasinya, tapi ternyata di babak kedua hal itu tidak terjadi, dan Chelsea bermain sangat solid, sangat kompak. Seluruh pemain melakukan tugasnya dengan sangat baik. Enzo Maresca melakukan pergantian-pergantian yang menurut gue sangat tepat guna, dan lagi-lagi para pemain gak pernah shaky di partai final, selalu partai milik Chelsea. Menurut gue gagalnya PSG dalam memenangkan partai final Club World Cup 2025 ini akan menjadi ujian besar ya buat mereka di musim depan, karena pasti seluruh tim di Eropa akan mengikuti bagaimana Chelsea melakukan setup game untuk meredam high pressingnya PSG yang selama ini tidak pernah berhasil dibuat antitesisnya oleh tim-tim lainnya. Hanya Enzo Maresca yang bisa mengalahkan taktikal dari Luis Enrique di pertandingan partai final 2025 ini. Dan kita pasti sudah sepakat bahwa Enzo Maresca ini bukan lagi seorang pelatih championship ya, yang membawa Leicester berhasil promosi ke Premier League. Kalau ada yang masih menganggap dia adalah pelatih championship, menurut gue either itu orang terlalu benci dengan Chelsea atau memang mereka tidak mengerti sepak bola ya. Karena masterclass Enzo Maresca di pertandingan malam ini menurut gue itu adalah satu breakthrough besar dalam dunia sepak bola ya. Enzo Maresca bisa menyulap formasi yang biasa dia gunakan dengan mikro taktiknya menjadi salah satu formasi yang sangat tepat guna, sangat fluent, sangat adaptif menghadapi tim terbaik PSG ya di dunia saat ini dengan seluruh kemampuan fisik dan teknikal para pemain PSG. Defense highline Chelsea juga menurut gue menjadi faktor yang sangat krusial ya di pertandingan kali ini saat membangun serangan. Colwill, Chalobah, dan Cucurella itu stay di bagian mid zone lapangan dan siap sedia untuk meredam seluruh serangan atau counter attack yang terjadi oleh PSG. Dan satu pemain yang sangat mengejutkan menurut gue di pertandingan kali ini adalah Robert Sanchez ya. Dan seluruh True Blue sepakat menisbatkan Robert Sanchez sebagai Robert Sanchez ya. Titisannya sang legenda kiper kita yang luar biasa penampilannya tadi malam, berhasil menciptakan 6 save ya. Tapi sangat krusial dan sangat-sangat solid pertandingan kali ini ya. Dan juga perannya Robert Sanchez ini dalam mengalirkan bola menurut gue menjadi faktor
penting di dalam kemenangan Chelsea di pertandingan kali ini. Malo Gusto juga yang sudah menemukan fit in play-nya. Di beberapa video gue sebelumnya gue juga sebut bahwa Malo Gusto ini sukses ya mengubah permainan ya. Bagaimana cara dia bermain, tidak lagi melakukan invert tapi lebih banyak attacking ke depan, dan skill, speed, pergerakan Malo Gusto ini mengingatkan gue pada Prime Robben di Bayern Munchen ya. Pergerakannya luar biasa dan ini gue berharap terus berlanjut. Malo Gusto memainkan attacking fullback. Perannya di area flank kanan ini sangat krusial ya. Dan dengan ditaruhnya James di posisi tengah sangat smooth ya. James berhasil memainkan perannya dengan sangat sempurna dan ini menjadi modal penting juga James untuk berada di timnasnya Thomas Tuchel ya. Untuk mengarungi Piala Dunia 2026 karena opsi permainan di posisi tengah ini akan banyak digunakan oleh para pelatih untuk memaksimalkan potensi James ya. Bisa memainkan defense dan attack dan membantu transisi dengan sangat smooth. Mungkin nggak terlihat signifikan, tidak terlihat secara eye test ya di lapangan bahwa peran James ini sangat krusial, tapi gue melihat seluruh sentral permainan dari Caicedo, James balik lagi ke Colwill dan itu membuat skema permainan atau build up play cepat Chelsea ini berjalan dengan sempurna ya di pertandingan tadi malam. Kemenangan Chelsea juga nggak bisa dilepas dari permainan compact defense ya, double block, disiplin dan hybrid defense yang dimainkan Chelsea. Pertahanan man to man yang dibuat oleh Chelsea saat PSG melakukan build up yang berhasil meredam kecepatan PSG ya. Dan juga permainan double block yang selalu memastikan Chelsea hampir di setiap lini memenangkan jumlah pemain ya, membuat jalur passing PSG ini tertutup dan PSG sangat kewalahan dalam membangun serangan ya. Lini tengah solid juga Enzo Caicedo, duo midfield the best midfield in the world ya, yang menurut gue udah nggak bisa didebat lagi. Ini juga sama kalau ada yang masih bilang bahwa Enzo dan Caicedo ini overpriced, overrated. Menurut gue itu either sangat benci dengan Chelsea atau mereka tidak paham terhadap permainan sepak bola ya. Jadi mending mandi dulu aja kalian semua yang benci sama Enzo dan Caicedo. Karena dua pemain ini bermain sangat brilian, signifikan di pertandingan tadi malam ya. Tanpa ada dua pemain ini tentu skema counter attack dan defense-nya Chelsea ini nggak mungkin jalan sesempurna dan seperfect tadi malam ya. Dan itulah bukti bagaimana Chelsea bisa membalikkan keadaan di partai final Club World Cup 2025 dan kita menjadi Champions of the World, tim terbaik di dunia 4 tahun ke depan karena badge yang akan kita gunakan berlaku sampai 2029 ya. Gue luar biasa, pertandingan tadi malam menjadi menurut gue salah satu pertandingan yang bukan pertandingan yang seimbang, tapi ini gue sangat puas bagaimana Chelsea bisa membalikkan keadaan ya, membungkam seluruh kritikus di luar sana yang sangat meragukan Chelsea. Bahkan Chelsea tidak lebih dari 30% chance dia untuk memenangkan Club World Cup 2025 ini. Tapi bukan Chelsea namanya kalau tidak bisa membalikkan keadaan ya. Tim ini masih akan terus melaju, akan banyak trofi-trofi yang dibawa pulang ke Stamford Bridge. Dan gue sangat yakin musim depan tim ini akan banyak bicara di berbagai kompetisi elit Eropa. Kita tunggu aja, Premier League akan mulai di bulan Agustus ya. Dan bersama Bridge of Blue kalian semua akan gue temenin untuk membahas setup game dan match-match Chelsea di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Video Rate the Player akan gue keluarin sebentar lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama Bridge of Blue. Tetap dukung Chelsea, what's the blue always be blue, up the Chelsea.